Oke, kembali lagi di Room Ngayal. Ini adalah konten sambungan yang sebelumnya, part 2, bagian kedua dari bahwa irit tidak menjamin lo bakal kaya. Ini sambungannya. Karena sebelumnya kan terputus videonya kan, maka gua akan sambung. Jadi maksudnya irit yang kemarin, konten kemarin itu sama irit dan boros ya. Bukan kita semena-mena, kalau boros ini bukan semena-mena menghambur-hamburkan uang, bukan. Jadi kita memakainya itu untuk hal-hal yang bermanfaat, kita tidak memikirkan. Jadi bukan berarti boros dalam hal ini yang negatif. Yang kita foya-foya atau membeli sesuatu yang tidak bermanfaat buat diri lu. Sekedar lu pengen aja, bukan itu, bukan. Jadi lu menggunakan uang lu untuk kebutuhan lu dan lu nggak pernah diperbudak dengan uang itu. Jadi mengalir begitu aja. Beda dengan pola hidup ya. Dengan kebiasaan hidup tuh beda. Kalau lu kehidupan pola hidup lu nggak sesuai dengan apa yang dengan level lu, ya itu salah juga, bukan itu maksudnya. Jadi ya, dalam hal ini sesuai dengan kelas lu, sesuai dengan level lu. Nah, lu gunakan uang lu itu sesuai dengan kebutuhan lu. Nah, dan konten yang sebelumnya yang terputus adalah gue belum full banget ngejelasin tuh tentang remaja-remaja yang pada saat itu memang ada di lingkungan yang nggak baik buat dia, dan dia menjadi, karakter dia berubah karena ada kontribusi negatif yang masuk ke dalam diri dia. Banyak hal di situ. Apa yang dia lihat, apa yang dia gemari itu bisa juga jika dia menggemari hal-hal yang negatif, dia juga akan kebawa dengan apa yang dia gemari tersebut. Ya, seperti halnya dulu gua mencontoh perilaku-perilaku dari Kurt Cobain segala macem, yang akhirnya gue terjerumus terlalu jauh. Kenapa waktu konten sebelumnya gue bilang bahwa kok anak-anak atau remaja-remaja yang masih dalam tahap puber ya, mencari jati diri, dia lebih susah untuk dinasihati kepada orang tuanya ya. Dinasihati dari orang tuanya dia susah tuh. Kenapa? Memang remaja seperti itu. Dia biasanya mencari figur di luar. Mencari figur di luar. Dan jika figur di luar itu masuk di hati dia, di dalam pola pikir dia, dia biasanya mengikuti. Yang baik pun dia akan ikuti. Apalagi yang buruk, ya lebih bahaya lagi yang buruk. Yang baik pun dia akan ikuti. Karena gue mengamati dari pengalaman gue, dan itu bukan diri gue sendiri, itu banyak banget kawan-kawan gue sendiri. Mereka mencari seperti sosok orang tua ya, sosok orang tua. Bisa dikatakan mungkin guru dia lah, guru yang membimbing dia. Atau kalau pada zaman gue tuh abang-abangan lah gitu, abang-abangan yang akhirnya jika menemukan yang positif, dia akan kembali tuh. Dia akan kembali ke kehidupan yang normal lah. Dia akan baik. Tapi jika ketemunya yang tidak baik, dia bisa lebih terjerumus. Dan makanya sebelumnya gue jelasin juga untuk remaja ya, apapun yang lo lakuin, baik lo lagi ada di titik yang salah gitu kan, jangan lu tinggalin tuh kebiasaan membaca. Lu baca apa aja lu baca, pasti lu akan ketemu di situ buku atau pedoman hidup yang akhirnya mengasah pola pikir lu
Jadi lu bertanya-tanya nanti dalam diri lu, kenapa gue ada di mengapa gue seperti ini, mengapa gue tidak bisa seperti yang lain seperti itu. Lu akan berpikir sendiri lah. Karena lebih bagus lu berpikir sendiri, dan lebih cocoknya mungkin dibilang lu sadar sendiri, itu lebih bagus. Karena kesadaran orang itu nggak akan 100% jika dari orang lain, nggak akan 100%. Mau ada figur seorang ulama atau apa ya gitu kan yang lebih baik menasihati dia, jika dia sendiri dari hatinya belum menemukan jati diri dia, nggak akan bisa. Paling sebentar aja itu, sebentar aja. Mungkin pada saat itu dia akan benar, tapi lepas dari komunitas tersebut, dia akan kembali lagi ke jalur dia. Ya kembali lagi seperti konten gue sebelumnya, ya gue bukan bermaksud untuk membicarakan secara spiritual, keagamaan, bukan ya. Dan kenapa Tuhan menurunkan pertamanya itu adalah Iqra, itu gue pelajari. Kenapa? Karena bukan cuma Al-Quran yang harus didalami, bukan. Al-Quran itu adalah pedoman hidup lu, supaya lu berbuat baik, lu jalani sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, lu pahami, dan lu terapin itu dalam kehidupan lu. Tetapi dalam hal ini Tuhan memerintahkan membaca atau mempelajari seluruh alam semesta. Makanya gue tekankan lagi untuk remaja-remaja yang masih mencari jati diri, banyak-banyaklah membaca. Apa aja lu baca. Lu mau jadi ahli matematika nggak apa-apa, tapi semua ilmu pengetahuan lu baca. Karena itu yang akan membangun diri lu nantinya. Karena lu percuma juga jadi orang hebat jika lu nanti kaku hidup lu kan. Kaku hidup lu nggak punya hati nurani, percuma juga. Karena kan pengetahuan lain itu, karena jika lu mempelajari pengetahuan secara luas, kepribadian lu pun akan terbentuk lebih baik. Lu nggak akan punya sifat egois, lu pasti akan berpikir secara objektif. Karena banyak sekali di luar sana yang gue kenal, banyak orang pintar tuh, banyak, siapapun pasti pintar. Apa yang mereka pelajari tanpa mereka mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, mereka lebih terlihat arogan karena merasa mereka lebih pintar. Tapi jika mereka mempelajari semua pengetahuan, mereka akan lebih bijaksana. Apa gue kasih judul irit dan boros gitu kan? Pasti lu juga akan bertanya-tanya kan, kalian semua ya kan? Karena lu kerja capek, lu mencari uang, terus apa yang lu dapat dan apa yang lu butuhkan kadang-kadang nggak sesuai. Lu akan hitung-hitungan buat diri lu sendiri, padahal lu harus menservis diri lu. Untuk makan aja kadang-kadang gue lihat beberapa orang individu ya, dia hitung-hitungan, padahal tubuh dia ini memerlukan zat makanan yang lebih baik. Dia hitung-hitungan, dia akan memilih makanan yang benar-benar minim banget harganya. Menurut gue itu terlalu irit. Nikmatin aja hidup. Jika lu mampu, lu belilah, lu makanlah yang enak. Karena jika memang lu sudah ditakdirkan kaya, lu mau dengan cara apapun, lu pasti akan kaya. Asal satu lagi gue tekankan, lu disiplin sama hidup, disiplin. Karena orang-orang yang sukses di sana itu berawal dari kedisiplinan.
Jika lu nggak disiplin, lu mencari rezeki pun, cari uang juga telat, lu kan ketinggalan juga. Kalian harus banyak membaca dan membaca tahun tersebut. Lu cukup pahami untuk mengasah pola pikir lu. Karena lu jika lu sudah terasah pola pikir lu bisa menciptakan pengetahuan baru buat dunia ini. Lu ciptakan pengetahuan baru. Irit dan boros ini menyangkut uang. Ada di konten gua yang sebelumnya, lu bisa kepo-kepo di sana lah, lu lihat lah, bahwa kita semuanya di dunia ini pasti tujuan pertama kita yang paling inti adalah uang. Karena uang adalah alat kita untuk bertransaksi. Kita nggak akan bisa hidup tanpa uang. Tapi kita tidak diperbudak dengan uang. Jadi kita cari uang tersebut semampu kita, dan kita gunakan uang tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Dan jika sudah berlebih, kita harus gunakan uang tersebut untuk dapat bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat ini kan nyambung dengan konsepnya sedekah. Apapun yang lu punya, sekecil apapun yang digunakan oleh orang lain, itu adalah manfaat. Dan itu adalah suatu bentuk dari konsepnya sedekah. Mau tenaga lu, apalagi uang ya, itu udah pasti kan, sedekah kan bentuknya kan. Maupun pola pikir lu yang lu tuangkan kepada saudara-saudara lu, kepada keluarga lu lah, kepada teman-teman lu, dan mereka menggunakan pola pikir lu sebagai ilmu pengetahuan untuk mereka hidup, itu suatu bentuk sedekah. Di luar sana yang gue temuin lah, gue selalu observasi mereka, mau pengetahuan umum yang menyangkut untuk mencari duit ya. Dalam hal ini kan pengetahuan umum itu adalah implementasinya dalam kegiatan pekerjaan, dalam kegiatan bisnis dan segala macam. Banyak mereka yang pelit-pelit pengetahuan, karena menurut mereka semua orang adalah rival mereka, saingan mereka, dan mereka berharap cuma dia sendirilah dia sendiri yang menguasai pengetahuan tersebut dalam bentuk keahlian ya, sehingga dia berharap semua bentuk pekerjaan akan lari ke dia, dan dia doang yang dapat ngerjain lah. Kalau gue melihatnya nggak seperti itu. Apapun yang gue bisa, jika ada orang membutuhin atau mencari solusi buat hidupnya, apalagi solusi buat kerjaan mereka ya, sekecil apapun gue kasih, yang gue bisa gue kasih, jika memang itu adalah apa yang gue ketahui ya, gue kasih. Karena pengetahuan tersebut jika digunakan untuk mereka dan mereka dapat menghasilkan uang dari pengetahuan yang lo berikan, insya Allah itu adalah bentuk sedekah. Apalagi pengetahuan dalam segi agama, lu harus kasihkan informasi yang lu tahu. Karena orang yang mengerti dan memahami suatu bidang ilmu, apalagi pengetahuan agama, dia punya tanggung jawab besar untuk menyebarkan pengetahuan mereka. Jangan diumpetin, jangan sebarkan. Kan bisa aja lagi saat nongkrong, lagi saat ngopi-ngopi, bisa kita sebarkan itu pengetahuan itu, ilmu agama, ilmu pengetahuan dunia, kita sebarkan bisa. Malah lebih enak ditangkapnya, kita lagi sambil nongkrong, sambil ngopi, dan mereka lebih memahami, dan mereka juga tidak akan sungkan untuk bertanya.
Dulu pada zaman gua remaja ya, susah tuh cari orang yang bisa kita ajak bicara atau kita ambil ilmu dari dia, susah itu. Karena mereka juga eh, tidak gampang untuk memberikan ke kita gitu kan. Bahkan orang dekat pun yang ilmu pengetahuan agamanya lebih banyak dari kita, atau memang dia mendalami ilmu tersebut, itu jarang mereka kasih ke saudara-saudaranya, jarang itu, jarang. Dan gue mendapatkannya di luar, dari buku-buku, dari orang yang gue temuin. Dan gue nggak pernah dari dulu berburuk sangka sama orang. Jadi siapapun itu, jika kalau dalam pengajian tuh gue biasa disebutnya sama teman-teman ngaji itu kalam ya, kalam itu ucapannya lah, ucapan dia baik pasti gue ambil, maupun dia ada di lingkungan tempat nongkrong ya, mungkin customnya nggak sesuai dengan apa yang terlihat baik lah ya, tapi jika omongannya itu adalah baik, gue akan ambil tuh ilmunya, karena itu adalah ilmu kehidupan. Kadang mereka di jalan yang kelihatan ya urakan, mungkin nggak terlihat baik, tapi karena mereka ada pengalaman hidup di sana, mereka mempunyai ilmu atau informasi yang dapat kita ambil sehingga kita gunakan dalam kehidupan kita, dan ada hasil dari apa yang kita jalani ya, dari informasi yang dia pernah jelaskan ke kita gitu. Gue sering kayak gitu dari dulu tuh. Bahkan gue aja dulu pernah agak shock gitu kan, akhirnya jadi inget bahwa hidup itu memang harus punya pegangan spiritual, dalam hal ini agama, yang harus dijalani dengan benar, nggak cuman nama aja di KTP gitu kan, dari orang-orang di jalanan tersebut tuh. Akhirnya gue pikirkan, gue baca lagi buku-buku yang sesuai dengan apa yang diomongin kan, gue baca lagi, ternyata benar. Jika hidup mau nyaman ya kita nggak boleh nyakiti orang, nggak boleh menyakiti makhluk hidup. Pasti hidup kita akan nyaman. Kembali lagi ke konsep irit dan boros tadi. Karena boros dalam hal ini adalah jika kita melihat saudara atau melihat teman yang lagi ada kesusahan atau kelaparan yang kita punya, kita nggak usah ragu, itu maksudnya boros, nggak usah ragu tuh. Kalau lagi nongkrong ya kita traktir dia makan, nggak usah ragu, karena dia akan muter lagi nanti uang itu, akan muter lagi balik kayak kita. Nah irit dalam hal ini biasanya lu ragu-ragu, karena lu besok butuh beli ini, beli itu, akhirnya lu nggak traktir tuh temen lu atau saudara lu tuh. Mungkin lagi satu jalan atau lagi nongkrong dia lapar. Karena gue bicara ini dari pengalaman yang bertahun-tahun gue alami ya. Karena biasa anak nongkrong dan lu juga nongkrong di jalan kayak gitu atau di tempat-tempat nongkrongan komunitas, bisa lu taburin kebaikan yang tadi gue bilang tadi, mentraktir orang yang kebetulan temen lu lagi gak ada duit segala macem, itu sedekah, karena masuk ke perut, makanannya masuk ke perut atau minuman yang masuk ke perut. Jika lu pelit, irit, cuman apa yang lu dapat dari kerja lu, apa yang lu dapat dari bisnis lu, cuma lu doang yang nikmatin,
nggak akan rezeki lu nggak akan kemana-mana, nggak akan banyak, di situ aja adanya. Makanya lu jangan aneh kalau misalkan ada orang yang mungkin secara spiritualnya di mata lu nggak bagus, secara spiritual keagamaan lah gitu ya, nggak bagus lu lihat, tapi dia bisa hebat, bisa berjaya, bahkan dia bisa mempunyai banyak perusahaan di mana-mana, banyak bisnisnya di mana-mana. Kalau dia mempunyai toko-toko di mana-mana, lu gak usah aneh, karena di situ dia ada sedekah. Apa yang dia sedekahin? Ya karyawan-karyawan dia, kan dia gaji karyawannya. Karyawan-karyawan tersebut berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa tetap bekerja dan supaya dia tetap bisa kasih makan istri anaknya. Itu kan doa. Dan karyawan-karyawan tersebut berharap dari mana? Dari kantornya tersebut, dari toko-toko itu kan, di mana dia bekerja. Nah, makanya ownernya, pemiliknya, yang lu lihat mungkin secara spiritual biasa-biasa aja, tapi dia punya nilai sedekah yang besar. Jadi konsep sedekah itu untuk diri lu, bukan untuk Tuhan. Kan kembali ke diri lu lagi. Kalau spiritual itu kewajiban. Lu apa yang diperintahkan oleh Tuhan harus menjalani. Karena itulah kita kan suatu makhluk yang diciptakan. Begitu juga lu punya produk, membuat sesuatu, pasti kan apa yang lu buat ini atas kehendak lu, dan lu mau taruh dimanapun atas kehendak lu. Begitu juga sang pencipta, dia punya kehendak dan dia berkuasa atas kehendak tersebut yang harus lu jalani. Nah, itulah ritual yang harus lu jalani. Lu harus berdoa misalkan 5 waktu segala, itu kewajiban yang harus jalani. Nah, dari kewajiban itu dan dari kewajiban itu tidak ada patokan lu hebat dalam ritual tersebut lu jadi orang kaya, enggak. Lu harus bekerja keras, disiplin dalam mencari rezekinya, dan lu juga harus mempunyai konsep sedekah dalam hidup lu. Berbagi. Yang paling mantep menurut gua sih ya, ilmu pengetahuan yang berguna. Lu kasih ke orang lain, lu kasih ke adik-adik lu kasih ke saudara-saudara lu, itu paling bagus itu. Jadi lu tidak membuat malas kepada adik-adik lu, kepada saudara-saudara lu. Karena kalau lu kasih sedekah dalam bentuk materi setiap hari atau mungkin setiap minggu atau mungkin setiap bulan, nanti akan tercipta kemalasan buat diri dia. Dan lebih bagus lagi, tetap lu kasih itu, tapi lu kasih juga pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan cara dia mencari duit. Karena konsepnya di dunia ini, lu sekolah pun mencari ijazah, gunanya untuk apa? Untuk bekerja untuk apa? Untuk cari duit. Atau lu mengasah pola pikir lu dari lembaga pendidikan dengan jurusan bisnis, karena lu pengen membuka suatu perusahaan atau membuka suatu lahan bisnis lu. Tetap ujung-ujungnya lu untuk mendapatkan duit, sama aja, semua juga karena duit. Karena zaman sekarang udah modern, jadi menghasilkan uang itu banyak cara. Dari media pun juga bisa, macem-macem. Sekarang ada TikTok, ada apa lagi tuh, ada YouTube, ada Facebook, itu bisa lo hasilkan duit juga. Kita tergantung caranya. Kalau lo cara yang negatif, ya silakan, tuh hak lo, ya lo tanggung sendiri akibatnya. Bisa juga dengan cara yang positif,
lu menyebarkan ilmu pengetahuan di dalam media sosial tersebut, tapi lu mendapatkan uang, gak ada masalah. Karena orang yang beragama atau orang yang baik-baik itu tetap harus banyak uang untuk dapat membantu pada sesamanya. Baik lagi, sesuai judul konten ini, bahwa irit tidak menjamin kaya, boros pun tidak juga akan mengakibatkan lu miskin. Nah, tapi dalam hal positif, ada kalanya lu harus ngerem juga untuk kebutuhan pribadi lu yang bersifat tidak bermanfaat untuk saat ini. Nah, lu nggak perlu beli juga. Tapi jika memang itu kebutuhan pokok lu harus beli. Nah, boros dalam hal ini bukan boros yang lu harus beli barang segala macam sesuka lu, bukan. Tapi boros dalam hal ini adalah lu tidak pernah memikirkan apa yang lu keluarkan di saat itu berguna untuk orang lain. Hidup jangan kau pikirkan, hidup dijalani saja. Oke, sekian aja. Oke, itu aja yang gue mau jelaskan. Sampai ketemu lagi di Room Ngayal.